Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya Ruby dari Aksara Safety MJ Pro, kembali lagi kita hadir dengan pelatihan online webinar untuk bagaimana mengembangkan budaya K3 di tengah-tengah masyarakat. Di sini sudah hadir Bapak Amin Subargus sebagai Kepala Pengawas Disnaker. Matur sembah nuwun, Bapak Amin sudah datang, sudah mau hadir, sudah memberikan waktu dan mau memberikan wejangan-wejangannya. Untuk teman-teman yang masih peserta, Bapak Ibu peserta yang belum masuk dan belum mengganti namanya, mohon bantuannya untuk mengganti namanya terlebih dahulu. Kita akan mulai kurang lebih 3 menit lagi yang dibuka oleh Bapak Amin Subargus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Di sini juga terima kasih Matur Sembah Nuwun sudah hadir Bapak. Terima kasih untuk kita mengembangkan K3. Di sini juga sudah hadir Bapak Samrat. Halo Bapak Samrat. Oke, selamat pagi Pak Ruby. Selamat pagi Pak Samrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Amin. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di webinar ini. Terima kasih dukungannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Samrat, saya juga sangat senang bisa membantu dan bisa berkontribusi. Oke, supaya bangsa ya, kita siap. K3. Baik, sebelumnya Pak Amin, kami terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak. Ya, acara ini merupakan acara yang kita lakukan sebagai bentuk komitmen daripada pelaku praktisi atau lembaga K3 untuk mengembangkan, menghidupkan, dan membangun lagi budaya-budaya K3 di tengah masyarakat. Di sini sudah hadir beberapa ibu dosen, teman-teman dari Poltekkes, baik yang mahasiswa maupun alumni, juga ada beberapa dari lembaga-lembaga pelatihan di sini, teman-teman admin juga saya bawa, teman-teman admin mahasiswa hukum juga saya bawa ke sini Pak untuk mereka belajar melihat K3, mereka ikut di tim teknis yang membantu mendampingi Pak Samrat juga, seperti itu. Jadi harapan kami dengan melakukan webinar-webinar seperti ini sangat menolong bagi terutama Jogja nggih Pak, kita bisa membangun budaya masyarakat berbudaya K3 di Jogja sebagaimana yang pernah juga kita bicarakan atau sebagaimana yang pernah kita bahas yang juga menjadi mimpi daripada pemimpin-pemimpin kita di Yogyakarta. Untuk itu nanti kami mohon kesediaan dari Bapak Amin untuk membantu untuk menyampaikan wejangan-wejangan Pak yang harus kami lakukan, yang kami membangun dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun budaya K3 Bapak. Ini nanti ada sekitar 70 sampai 80 orang ada hadir. Kebetulan teman-teman ini adalah teman-teman yang nanti terjun di dunia kerja juga, bahkan sudah ada beberapa yang sudah terjun di dunia kerja Bapak. Monggo Bapak Amin, waktu dan tempat dipersilahkan, kami sudah ready. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mendengar suara teman-teman semua. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai dengan apa yang perlu saya sampaikan, saya akan menyapa dengan sapaan selamat pagi. Tolong semuanya menjawab dengan pagi semangat gitu ya. Saya ulangi lagi untuk semua peserta, kalau saya menyapa dengan selamat pagi, dengan dijawab pagi semangat gitu ya. Oke? Ya, oke. Bisa mendengar suara saya semuanya? Bisa Bapak. Ya. Selamat pagi semua. Ya, saya ulangi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi semangat. Oke, terima kasih. Yang saya hormati narasumber di sini yang baru saya dengar ada Pak Samrat, Pak Samrat selalu diberikan kesehatan
Amin. Dan juga selalu ya sehatnya, sehat jiwa juga, sehat raga ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta dan dari mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai semuanya yang pagi hari ini bisa bergabung dalam webinar ini. Juga termasuk hostnya kita yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kepercayaan ya, atas kepercayaan saya untuk bisa memberikan yang kata sambutan. Yang pertama, saya juga ingin supaya kita pagi hari ini semangat. Bagaimana kita juga dengan supaya semangat dengan yel-yel ya. Kalau saya sapa dengan apa kabar? Ya kalau saya sapa dengan apa kabar, dijawab sehat jiwa, sehat raga ya. Kalau saya sapa dengan apa kabar, dijawab sehat jiwa, sehat raga. Sehat jiwa, sehat raga. Ya, baik ya. Saya sapa semuanya. Apa kabar Anda semuanya pagi hari ini? Sehat jiwa, sehat raga. Ya. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu semua di sini dalam keadaan sehat jiwa dan sehat raga. Sehat rohani, sehat jasmani. Sehat psikis, sehat fisik ya. Karena kesehatan tidak bisa dipisahkan dari dua unsur dikotomi jiwa dan raga. Seperti lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Meskipun definisi WHO tentang sehat itu meliputi unsur bukan hanya sehat fisik, tapi juga psikis, sosial, spiritual, dan sebagainya. Nah, pagi hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat jiwa, sehat raga. Nah, kami tentunya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara atas webinar pagi hari ini, kemudian juga kepada narasumber, karena ini adalah bagian dari upaya untuk bagaimana ya baik unsur pemerintah maupun unsur swasta dan semua komponen saja semua untuk bisa nanti kelak mampu mencapai masyarakat kita yang mandiri dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sebenarnya kita tentang K3 ini kebijakannya adalah memandirikan masyarakat untuk berbudaya K3. Nah, untuk bisa mandiri memang K3 ini harus masuk ke semua unsur, semua sektor, semua bidang ya, semua kehidupan kita. Karena sebenarnya K3 ini kebutuhan kita. Jadi itu harapannya. Namun dengan adanya pandemi ini memang kita malah dituntut ya seharusnya untuk lebih lagi mengimplementasikan K3 bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalau saya selalu mengingatkan pada diri kita bahwa sesungguhnya kalau kita bicara K3, ya K3 sebenarnya bicara 2K kan gitu ya. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah kesehatan. Kemudian K yang ketiga adalah kerja. Jadi keselamatan, kesehatan, kerja. Siapapun orang sebenarnya bekerja. Ya baik bekerja dalam arti pekerjaan formal di kantor seperti kami, kemudian mungkin teman-teman dosen juga pekerja formal, tapi juga pekerja informal yang mereka tidak terikat sama suatu organisasi, institusi atau lembaga, juga semua orang yang ada di rumah itu juga pasti melakukan aktivitas kerja. Dan oleh karena itu keselamatan dan kesehatan itu menjadi kebutuhan semua orang. Ya. Betul. Tapi dalam konteks K3 ya, dalam konteks K3 biasanya hanyalah untuk pekerja. Ya, di situ ada pemberi kerja, ada pekerja, dan di situ ada tanggung jawab pemberi kerja harus melindungi pekerjanya dalam hal K3. Mungkin itu yang kami urusi ya, dalam hal pemberi kerja melindungi pekerja atau karyawan atau tenaga kerja atau buruh dalam hal K3. Tapi semua orang sebenarnya butuh K3. Maka kalau kita bicara K yang pertama, keselamatan, saya selalu mengingatkan, kata selamat, itu keselamatan berasal dari kata selamat atau selamat. Ya, saya selalu mengingatkan ini, bahkan ada filosofi Jawa, seluman selamat, gitu misalnya ya, saya sering mengingatkan ini. Ya, kemudian ada juga falsafah Jawa, alon-alon asal kelakon, tapi bukan alon-alon asal alon-alon asal telat enggak, tapi itu artinya sebenarnya biar lambat asal selamat gitu ya. Kalau selumun, selamat mungkin sudah saya sering jelaskan juga, itu sebenarnya
filosofi yang di Islam, maaf yang agamanya bukan Islam nih ya, di Islam juga sudah ada ya, seruman, serumun, selamat. Seruman itu berasal dari kata Nabi Sulaiman, saya sering mengingatkan ini. Atau sering sering men-sharekan ini karena memang ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 18, itu artinya ketika Nabi Sulaiman membawa pasukan menuju ke kerajaan Batu Bilqis untuk menaklukkan, itu melewati suatu jalan di mana di situ ada semut. Dan kemudian pasukannya disuruh berhenti agar supaya berhati-hati untuk tidak menginjak semut. Nah itu artinya bahwa Nabi Sulaiman sangat berhati-hati. Itu di dalam Al-Quran surat An-Naml yang artinya hingga apabila mereka sampai di lembah semut, katalah seekor semut, semut-semut masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Namun dari perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman lah yang mendengar dan kemudian pasukannya disuruh berhati-hati untuk tidak menginjak. Itu seluman ya. Kalau selumun itu berasal dari kata salamun ngalamul salim. Jadi kita disuruh juga bekerja, beraktivitas, meskipun berhati-hati tetap beraktivitas. Yang akhirnya adalah selamat, gitu ya. Jadi itulah makna paling mendasar dari kata keselamatan. Dan keselamatan sendiri, mohon maaf, di Islam juga Islam artinya selamat. Setiap kita bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum membuat kita harapannya kita doakan supaya selamat. Jadi keselamatan menjadi hal yang sangat esensial ya bagi kita, bagi seluruh masyarakat. Sehingga kalau orang-orang yang mencintai kita atau kita mencintai orang-orang yang kita cintai pasti selalu berpesan hati-hati, ngati-hati. Bahkan sering ada orang bilang tak sangoni selamat ya, itu saya doakan dengan keselamatan saja. Itulah kata selamat. Kemudian yang kedua kesehatan. Kesehatan sudah kita tahu tadi, sehat jiwa, sehat raga. Tanpa sehat jiwa tidak ada sehat raga ya. Jadi kesehatan jiwa merupakan faktor yang paling mendasar karena apa? Ketika kita bangun pagi pun sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita itu adalah bukan kebutuhan raga, tetapi kebutuhan rohani, kebutuhan mental, kebutuhan psikis. Mana kita bangun pagi berdoa bahkan beribadah. Nah, bukan kebutuhan raga yaitu makan minum kan gitu. Sehingga sebenarnya bahwa kesehatan yang paling dasar adalah kesehatan jiwa baru raga. Kecelakaan kerja yang terlaporkan, saya sering menyampaikan data kecelakaan kerja di meja saya ada ini. Laporan dari kecelakaan kerja barusan ini yang saya lihat adalah kejadiannya kecelakaannya adalah terjepit dan ada lagi kemarin terpleset gitu ya. Terjepit, terpleset, kemudian mengakibatkan injuri atau luka. Itu ternyata penyebabnya adalah gangguan konsentrasi, gangguan fokus, ya, dan kondisi unsafety. Itu selalu dua itu penyebab kecelakaan kerja. Tidak fokus, gangguan konsentrasi, alias ambyar. Makanya saya selalu berpesan bahwa ahli K3 ini, ya, para siapapun yang memperhatikan K3, tolong pastikan siapapun yang berangkat kerja atau berangkat beraktivitas, ya, selalu saya berpesan harus dalam keadaan berangkat dalam keadaan bugar, kemudian di tempat kerja segar, kemudian tidak ambyar, tidak konsentrasi ya, tidak ambyar, kemudian pulang berbinar. Itu selalu ya. Jadi mari kita coba kita gelorakan semangat K3 ini dengan berangkat kerja penuh segar, jadi berangkat kerja segar, berangkat beraktivitas segar, kemudian bekerja dengan segar, ora ambyar, pulang berbinar. Mungkin bisa diikuti gerakannya. Bisa semuanya ya. Kalau saya panggil K3 datang, bugar, bekerja segar, ora ambyar, pulang berbinar. Ya, saya tulis di chat ya. Berangkat kerja bugar, kerja ora ambyar, pulang berbinar. Ora ambyar, pulang berbinar. Iya. Ya, sudah. Ya, saya sudah tulis di chat, teman-teman. Mohon. Berangkat, ya betul. Ya betul itu. Nah, oke, siap ya. Ya, bisa dibaca tadi di chat chatnya tadi sudah muncul. Siap? Siap. K3.
Datang kerja Ketiga, bekerja segar, terus ora ambiar, pulang berbinar. pulang berbinar. ya semoga hari ini juga teman-teman datang dalam keadaan bugar, di webinar ini selalu segar, termasuk pemberi materinya. Amin. Kemudian Amin. tidak ambiar, tidak ambiar, karena kalau ambiar itu tidak fokus, kurang perhatian, itu berarti ambiar kan kayak lagunya Didi Kempot. Kalau ambiar itu jadi kecelakaan kerja gitu. Kemudian pulang atau selesai juga semuanya berbinar, dapat pencerahan, dapat ilmu dari Pak Samrat yang ahlinya, kemudian dengan segudang pengalamannya, dan Dr. Tendean itu sudah punya pengalaman sebagai direktur lama bagaimana menerapkan K3 di rumah sakit dalam hal ini di Perkesnya. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa menggelorakan ini, karena di situasi pandemi COVID-19 yang angka positif rate-nya terus meningkat baik di Indonesia maupun di DIY, kita memang harus menerapkan apa yang disebut dengan, selalu saya katakan, tidak new normal tetapi new norma, ya, norma baru. Norma baru adalah suatu kondisi di mana masyarakat yang bekerja siapapun, termasuk pekerja, buruh, dapat melakukan aktivitas pekerjaannya atau melakukan aktivitas pekerja hariannya dengan selalu beradaptasi, ya, beradaptasi itu dengan suatu adaptasi kebiasaan baru, kata pemerintah untuk mengganti kata new normal kan sekarang menjadi istilahnya AKB, ya, adaptasi kegiatan baru, adaptasi perilaku baru, adaptasi kegiatan yang sifatnya baru, adaptasi perilaku baru. Nah, adaptasi ini berarti apa? Kita berdampingan dengan penyakit COVID-19 ini dengan pola perilaku bersih, hidup bersih dan sehat. Ya, ada 3 hal, saya kira semua sudah tahu. Kita harus sekarang menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan yang lebih penting lebih taat. Taat terhadap apa? Terhadap protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan nanti saya kira para narasumber juga akan sedikit memberikan materi sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 328 tahun 2020. Ya, seperti semua sudah tahu, harus pakai masker, harus cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Kalau di jalan pakai hand sanitizer, kemudian harus jaga jarak dan seterusnya. Kemudian harus mengkonsumsi gizi seimbang, selalu berolahraga dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu tatanan norma baru atau kebiasaan baru yang harus ditaati oleh siapapun untuk beradaptasi, ya, dengan pandemi yang sampai saat ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya. Termasuk di dunia kerja, tentunya protokol ini sudah tidak menjadi harus menjadi suatu ketentuan yang wajib. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa kebijakan di Kementerian Tenaga Kerja maupun Dinas Tenaga Kerja di situasi pandemi ini selalu Bu Menteri mengingatkan bahwa aktivitas industri, aktivitas institusi untuk terus bergulir supaya ekonomi tidak terjadi mandek dengan dibarengi perlindungan terhadap pekerja atau orang yang bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi 2 hal ini harus berjalan dengan baik. Untuk itu jangan sampai ada yang mendikotomikan antara mau kesehatan atau mau ekonomi, semua harus berjalan bareng. Betul. Karena apa? Kalau dua-duanya tidak bekerja, nih orang juga kalau protokol kesehatan ketat banget, kemudian tidak ada aktivitas, tidak ada ekonomi, lapar, nggak makan, kurang gizi, ya akhirnya kondisi badan menjadi turun, maka kemudian mudah terserang penyakit. Jadi dua-duanya harus berjalan. Untuk itu kami sangat senang dengan adanya webinar ini, tentunya akan membawa dampak kepada pemahaman baik mahasiswa maupun yang sudah bekerja, maupun tentunya di sini ada dosen-dosen, bisa menjadikan K3 ini menjadi bukan hanya budaya, tetapi menjadi sebuah kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar. Di dalam teori Abraham Maslow, ya, teori Abraham Maslow itu kita semua paham bahwa level untuk teori motivasi yang paling mendasar adalah basic need, ya, physiologis need, atau di situ ada kebutuhan makan, minum, sandang, papan, gitu ya.
dan kebutuhan biologis. Itu basic need dipenuhi. Kemudian level atasnya itu ada kebutuhan yang namanya security need dan juga safety need. Jadi sebenarnya keamanan dan keselamatan itu didasari oleh kebutuhan yang sudah dipenuhi dulu, yaitu kebutuhan dasar makan minum, sandang papan, baru kebutuhan safety. Kalau ini makan minum orang itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tidak akan pernah berpikir yang namanya keamanan bahkan keselamatan, security need and safety need. Karena itu teori tentang keselamatan itu di dalam dunia pekerjaan Pak Samrat sudah paham, dan saya ucapkan terima kasih apresiasi untuk usahanya. Harus pekerja itu diberikan berupa upah atau gaji yang sesuai standar UMK. Itu sebagai dasar pekerja itu memenuhi kebutuhan dasarnya. Baru kebutuhan security-nya dan kemudian baru kebutuhan safety-nya. Nah, safety dan security dan health itu suatu hal yang sama ya di situ ya posisinya. Jadi makan dan minum dulu ya. Dalam Al-Qur'an surat yang ila fiquraisidillah yang fiquraisidillah bihim prihatasita wasoret wal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di ayat terakhir ini sebenarnya Allah sudah memberikan kita suatu peringatan bahwa kebutuhan yang paling dasar manusia penuhi dulu kebutuhan makan minum, setelah itu security, ya silakan lihat artinya itu, kemudian baru keselamatan gitu. Maka keselamatan menjadi sangat mendasar di samping tentunya kesehatan. Saya kira hal-hal mendasar saja. Kemudian tentunya nanti para sumber akan memberikan bagaimana K3 di tempat kerja, di rumah sakit, di pelayanan dan sebagainya. Saya kira narasumber akan menyampaikan topik hari ini apa. Mungkin nanti kami maaf tidak bisa mengikuti, tapi sekali lagi kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan juga Dinas Tenaga Kerja bahwa budaya K3 harus menjadikan masyarakat mandiri dalam K3. Bukan hanya di perusahaan, tapi juga di masyarakat. Ya, di sektor informal, di rumah-rumah, di masyarakat itu K3 jadi budaya. Dan teman-teman melalui webinar inilah bisa memberikan pencerahan kepada seluruh komponen agar supaya K3 bisa berjalan dimanapun. Jadi tanggung jawab saya di Dinas Tenaga Kerja menjadi sedikit berkurang karena kami cukup mengurusi lembaga badan usaha perusahaan yang formal saja. Di sektor-sektor lain kami tidak memiliki kewenangan. Ya. Ini yang saya acu tentunya adalah Undang-Undang 1 tahun 70 tentang K3 dan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Disitulah kami tanggung jawab serta turunan permenakernya. Tapi di luar itu kadang-kadang kami masih belum bisa masuk ya, baik di dunia pemerintahan sendiri bahkan kami tidak bisa ya. Di masyarakat, di sektor pedagang informal, pekerja formal, pedagang kecil kami belum bisa memberikan bagaimana mendorong implementasi itu. Dan oleh karena itu saya berharap melalui webinar ini K3 menjadi budaya, menjadikan masyarakat mandiri K3. Saya kira gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga webinar pagi hari ini lancar. Dan saya percaya sumbernya luar biasa. Sukses untuk Pak Samrat dan Dr. Pak Direktur. Ya, selamat untuk webinar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, terima kasih banyak. Matur sembah nuwun atas kedatangan, kehadiran, ujangan, semua sesuatu yang Bapak sudah berikan. Betul sekali Bapak, terima kasih untuk nasihat-nasihat yang memang harus kami laksanakan. Oleh sebab itu, webinar ini juga kami laksanakan dengan tujuan demikian kita bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Bapak. Sebagaimana kita bekerja sama dengan Disnaker dalam hal ini untuk bisa terus mengembangkan, bisa terus membudayakan, kemudian bisa terus juga untuk bisa benar-benar membangun dari step-step yang kecil untuk budaya K3 itu sendiri. Dan di sini sudah hadir juga saya spotlight, di sini ada Bapak Samrat, di sini sudah hadir begitu. Kemudian juga sudah ada Dr. Tandean Arif juga di sini sudah ada ya, sudah hadir di sini. Teman-teman yang baru hadir selamat datang ya. Kita sebentar lagi akan mulai. Face-nya on, jangan dimatikan karena itu merupakan penilaian juga bagaimana sikap kita, attitude kita. So, untuk tidak berlama-lama, ada baiknya sebelum kita membuka atau mengawali
webinar kali ini kita dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah join dimanapun Anda berada. Kembali lagi terima kasih Bapak Amin, terima kasih banyak atas semua bantuannya. Di sini Bapak Samrat sebagai pemateri pertama. Saya mau izin ya. Oh, nggih, matur sembah nuwun Pak, matur sembah nuwun. Saya mau izin ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Kegiatan Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Pak. Matur sembah nuwun. Nggih, baik, kita akan melanjutkan kepada Bapak Samrat. Bapak, apakah slide dan semua materi-materi sudah disiapkan? Untuk teman-teman, materi-materi kami sudah berikan di WhatsApp group. Silahkan dipelajari. Ya, kita akan menyampaikan materi sesuai rundown ini sampai jam 9.30. Ya, ada materi 5R, K3, JSA, dan HIRAK yang sifatnya implementasi. Nanti Pak Samrat kami bisa bantu yang sekiranya poin-poin bagi teman-teman ini yang mana yang harus kita kerjakan. Ya, nanti agar teman-teman bisa mengikuti dengan baik, silahkan ada pertanyaan di pertengahan Pak Samrat berbicara, bisa langsung chat saja nanti kami sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Samrat. Apakah sudah ready? Sudah. Oke, siap. Saya spotlight Bapak. Seperti itu. Silakan Bapak Samrat. Oke, terima kasih Pak Ruki sebagai moderator dan juga rekan-rekan, para alumni, Poltekkes dan para dosen. Ya, saya juga termasuk alumni. Ya, tapi ini ketemu lagi di webinar ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa sharing ilmu, ya, yang pernah saya dapat, dan juga saya pernah dapat teori juga di Poltekkes. Ya, jadi kita juga nanti bersama-sama kita diskusikan. Oke, untuk selama pagi ini, pagi yang hangat dan cerah, mudah-mudahan para peserta ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Pengawas Naker, Pak Amin, yaitu sehat jasmani dan rohani. Oke, kita nanti materi yang pertama tentunya kita, karena topiknya adalah untuk budaya K3, tapi kita masuk ke dalam budaya kerja 5R, karena itu merupakan suatu basic, ya, basic yang harus kita terapkan untuk melakukan budaya K3, karena di situ 5R adalah sebagai awal. Ya. Kita masuk ke cari dulu ini untuk 5R ya. Oke, kita bicara tentang basic, yaitu budaya kerja atau budaya industri. Ini merupakan satu dasar untuk membangun industri kelas dunia. Nah, ini yang harus kita pahami ya, karena basic kelas dunia tentunya kita juga harus yang paling kecil-kecil itu harus kita lakukan ya sebelum kita melakukan hal-hal yang besar. Oke, jadi pemahaman budaya kerja ini tentunya adalah untuk bagaimana kita itu bisa di dalam melakukan satu kegiatan industri, tentunya kita capaiannya adalah zero accident. Ya, di situ juga harus ada namanya safety first ya, safety first ya. Dan juga efisiensi yang harus kita capai, efektivitas, produktivitas. Ini harapannya semua kegiatan arahnya ke sana. Oke, nah ini hanya sejarah saja. Ya, kita lanjut. Ya, jadi seri budaya industri unggulan ini ada 5 ya, 5 yang harus kita pahami, yaitu bagaimana kita itu
melakukan suatu tindakan ringkas. Ya. 5 kegiatan ini tidak boleh secara loncat-loncat, tetapi secara simultan berurutan. Ya. Tindakan ringkas. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan meringkas sesuatu di dalam lingkungan kerja, ini tentunya akan kelihatan tindakan rapi. Kalau kita sudah meringkas, ya, itu akan kelihatan rapi. Kalau itu sudah muncul kelihatan rapi, maka kita perlu melakukan suatu pembersihan atau resik. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Jadi tindakan 3 R ini tentunya yang harus secara basic harus kita lakukan terus-menerus, dan diperlukan satu mental, yaitu untuk melakukan satu perawatan. Ya. Jadi sesuatu yang sudah baik tentunya kita harus melakukan maintenance atau perawatan. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi jangan sekali-kali kita sudah melakukan terbaik, tetapi kita tidak melakukan perbaikan. Ya. Nah, melakukan satu perbaikan ini perlu satu komitmen dalam arti kedisiplinan. Ya. Tindakan disiplinan ini adalah merupakan suatu mental, ya, sehingga itu akan menjadi sesuatu budaya. Ya. Kalau mentalnya positif, itu akan menjadi satu nilai budaya, kebiasaan, ya, sehingga kita sudah menjadi satu kebutuhan. Maka itulah sebagai dasar untuk membangun industri kelas dunia. Ya. Selanjutnya, tentunya 5R ini tentunya mencapai tadi yang saya katakan dari awal adalah untuk bagaimana kita melakukan sesuatu tindakan dengan efisien, supaya nilai tambahnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Produktivitas, ya. Produktivitas ini juga penting, ya, karena itu juga nilai tambah sebagai outcome. Di samping itu juga bagaimana kita mempertanggungjawabkan output itu, karena dipakai secara kualitas, itu kualitasnya juga harus bisa diterima oleh kita sendiri maupun konsumen. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah safety first, yaitu keselamatan kerja. Jadi dari kita melakukan satu kegiatan, tentunya yang penting adalah suatu keselamatan. Ya. Dan juga nanti ditambah satu kesehatan juga. Jadi kesehatan kerja, keselamatan kerja, ini penting sekali. Ya, nanti akan diupas di dalam kesehatan kerja oleh rekan kita, yaitu Dr. Indian, ahli berkas. Oke. Jadi ringkas ada 4 ya. Pertama, kita melakukan penyelenggaraan pengertian. Artinya apa? Ya, kita harus memberikan bagaimana kita melakukan satu tindakan ringkas. Ya. Jadi jangan salah persepsi. Sampai kita sudah melakukan penyelenggaraan pengertian, maka kita bisa melakukan satu kegiatan. Ya. Kalau kita belum paham, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan itu. Nanti salah tindakan. Yang ketiga, kita harus melakukan pemeriksaan berkala. Ya. Kalau kita sudah melakukan peringkasan baik, maka kita harus selalu mengontrol atau memeriksa kira-kira apa kekurangannya. Nah, kalau itu 3 itu kita sudah menjadi suatu kebiasaan bagi budaya, maka bentuklah suatu kelembagaan ringkas. Jadi ada timnya. Ini secara singkat saja. Nanti kita langsung menuju rapi. Jadi dalam kita melakukan rapi, ini juga ada beberapa 5 langkah ya, menuju rapi. Pertama, kita melakukan pengelompokan barang. Jadi semua barang itu dikelompokkan. Apakah per set, apakah per uniform, ya, atau dibedakan dengan jenis warna, atau besar kecilnya, atau fungsinya.
Ini yang namanya pengelompokan barang. Yang kedua, tentunya kalau kita melakukan pengelompokan barang, maka diperlukan tempat. Ya. Jadi persiapan tempat. Ini memang sepele ya, tetapi sangat diperlukan. Setelah itu kita untuk melakukan kejelasan barang itu supaya tidak kemana-mana, itu ada tanda batasnya. Semua ada tanda batas, ada garis batasnya. Dan diperlukan tanda pengenal atau KTP, ya. Artinya apa? Untuk melihat bahwa barang itu ada identitasnya, sehingga semua orang akan bisa melihat. Kalau semua sudah jelas nama-nama atau pengenal, ya, kita lakukan tinggal membuat peta peletakan barang. Ya. Peletakan barang ini yang harus kita lakukan juga karena supaya lebih jelas, ya, lebih jelas. Ya. Terus selanjutnya setelah rapi, tentunya kita ada tindakan 4 langkah menuju resik. Ya. Karena sudah rapi, kita harus selalu melakukan pembersihan. Pertama, kita harus siapkan sarana kebersihan. Ya. Sarana kebersihan tentunya saudara-saudara sudah tahu semua, ya. Ada sapu, ada kain pel, ada ya sepertinya untuk kebersihan. Ya. Di samping itu, lakukanlah satu kegiatan pembersihan, ya, karena ini diperlukan satu kedisiplinan dan komitmen. Terus kita juga lakukan perbaikan, permajaan tempat kerja. Kalau warna sudah kusam, ya kita harus dicat kembali warnanya. Dan juga ya lupa kita harus melakukan satu pelestarian, artinya kita harus ngopeni, itu dilestarikan. Kalau bahasa Jawanya ngopeni, ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan juga kita akan menuju 5 langkah menuju rawat, ini adalah tindakan mental. Karena ini merupakan satu basic sebagai pembangunan mental, maka kita juga harus lakukan 5 langkah menuju rawat. Yang pertama kita menentukan butir-butir kendalinya apa saja. Ya, ini kalau kita bisa offline bisa melihat prakteknya itu lebih enak, ya. Jadi membuat satu penentuan butir-butir kendali, bagaimana kita itu bisa melakukan satu koreksi, ya, dan juga bagaimana kita menetapkan kondisi wajar atau tidak wajar. Nah, ini juga kita diperlukan satu kepekaan, ya. Di samping itu ada mekanisme melakukan satu pantau atau sistem, ya. Jadi ada jadwalnya. Ini yang harus kita lakukan juga. Nah, di samping itu untuk menjalankan satu mekanisme pantau kita perlu pola tindak lanjut, ya. Artinya pola tindak lanjut. Selanjutnya kita harus melakukan satu terus-menerus kita lakukan perbaikan, dirawat, ya. Dan juga terus kontrol. Kita lakukan pemeriksaan. Ini yang harus kita lakukan. Yang terakhir ini adalah 4 langkah menuju rajin. Ini rajin memang ya tindakan satu mental positif, ya. Karena di situ kita harus melakukan satu target, ya. Yang kedua, kita sebagai atasan harus ada istilahnya menjadi suri toladan, ya. Mencontoh yang baik, lakukanlah hal-hal yang positif. Di samping itu kita juga diperlukan satu komunikasi yang baik sesama rekan atau hubungan di dalam kerja, ya, hubungan sesama karyawan. Bukan hanya itu, tentunya juga karena kita perlu namanya refreshing ilmu, ya, berilah kesempatan untuk terus belajar bagi semua anggota atau karyawan. Ini belajar adalah sangat penting karena menuntut ilmu adalah untuk mengikuti satu perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini.
Nah, jadi dari 3R pertama sebagai sarana pembinaan kebiasaan positif, secara fisik yaitu ringkas, rapi, resik. Mentalnya adalah rawat dan rajin. Ya, jadi ada lokomotif 3R yang pertama adalah sebagai tindakan fisik. Maka tindakan fisik itu bisa berjalan, tentunya kita juga harus melakukan tindakan secara mental, yaitu melakukan perawatan. Ya. Tidak malas, dituntut di sini adalah kedisiplinan. Sehingga kita akan melakukan satu tindakan rajin. Oke, jadi 5R itu hanya satu basic saja karena kita nanti yang akan kita bahas adalah juga tentang masalah kesadaran bagaimana kita membudayakan K3. Ya. Oke, kita masuk ke materi dasar-dasar K3 sebagai basic ya, sebagai basic untuk masuk ke dalam pemahaman K3 ya. Nah, kita bicara tentang dasar K3 ya, dasar K3 atau tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Amin ya, tentunya ini juga sebagai sosialisasi untuk pemahaman dasar-dasar K3 untuk membudayakan secara mandiri bagi masyarakat ya pada umumnya ya. Tentunya para mahasiswa atau alumni atau dosen Poltekkes di sini karena sebagai core ilmunya tentunya ini juga harus paham tentang bagaimana kita membudayakan K3 ya, jadi sebagai kebutuhan. Oke. Jadi lanjut ya. Jadi tentunya kita bicara tentang tadi bahwa keselamatan ya. Ini keselamatan tentunya bersifat secara universal di dalam apa? Di dalam satu kegiatan ya. Kegiatan tentunya setiap kegiatan atau langkah kecil pun di situ pasti ada yang namanya potensi bahaya atau hazard ya. Nah, maka kalau ada satu potensi ya, potensi bahaya, kita tentunya tidak mau bahwa potensi bahaya itu akan terjadi. Maka bagaimana caranya kita supaya kecelakaan tidak terjadi? Stop kecelakaan ya. Jadi utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini intinya ya. Jadi secara pengertian bahwa kecelakaan itu sendiri tentunya kita harus paham bahwa ketahui bahwa kejadian yang tidak dikehendaki ya. Tentunya kejadian kecelakaan ini tidak perlu dikehendaki dan tidak diduga atau secara tiba-tiba yang dapat menimbulkan apa? Tentunya korban manusia ya. Atau harta benda. Nah, ini kan akan merugikan sesuatu kegiatan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai tambah sehingga nilai tambah itu tidak akan kita capai ya. Ini jangan sampai. Jadi kecelakaan kerja, ini pengertian kecelakaan kerja kalau tadi secara umum bahwa kecelakaan kerja tentunya merupakan satu kejadian ya yang tidak diduga atau ada insiden di situ yang akan mengakibatkan kacaunya suatu pekerjaan atau produksi yang kita rencanakan sehingga di situ akan timbul suatu kerugian-kerugian besar ya, secara waktu, secara material ya, ini akan hilang. Ini tentunya akan menjadi satu kerugian. Jadi secara catatan di situ bisa kita catat bahwa kecelakaan kerja adalah tidak selalu diukur oleh adanya korban manusia ya, atau cedera atau mati. Di situ juga ada satu kehilangan satu sarana prasarana, di situ juga merupakan satu biaya tinggi. Ini yang harus kita pahami juga. Ya. Tentunya rekan-rekan sudah paham yang ini pengertiannya, ya tentunya ini akibat kerja
tentunya ini suatu kerusakan atau bentuk kerugian yang berupa cedera atau sakit fisik maupun mental, bahkan kematian, properti juga, kerugian produksi karena waktunya hilang, ya, kerusakan lingkungan juga, ya. Nanti ada dibahas oleh rekan kita, Dr. Kendian adalah tentang hiperkes, di situ adalah ada lingkungan juga, tentunya dari rekan-rekan Poltekkes tentang lingkungan sangat paham, ya. Atau bagaimana kombinasi dari kerugian tadi tentunya sangat universal. Ini hanya satu contoh saja bahwa di dalam K3 itu memang biayanya kelihatannya sedikit, tetapi yang kelihatannya kecil, sebetulnya itu sebagai rumus gunung es, ya. Artinya banyak kerugian-kerugian sebenarnya yang harus kita antisipasi supaya jangan sampai kerugian menjadi kerusakan-kerusakan atau bahkan menjadi hambatan atau gangguan. Ini biaya hukum juga secara legal karena kita melanggar satu tindakan yang tidak baik, merusak lingkungan, ini juga akan kena sanksi, ya. Ini semuanya kita gambarkan bahwa banyak kerugian-kerugian, ya. Oke, kita bisa lanjut saja di sini. Kalau kita melihat secara konsep K3, itu cara pendekatan, ada pendekatan secara kemanusiaan, ekonomi, dan filosofi, dan juga kita bisa lihat dengan keilmuan, atau mungkin juga secara hukum. Ya. Kalau bicara tentang pendekatan kemanusiaan, tentunya di sini kita harus paham bagaimana kecelakaan kerja itu bisa menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarganya, ya, secara sosial. Juga K3 melindungi pekerja dan masyarakat pada umumnya. Juga K3 juga sebagai bagian HAM, ya, hak asasi manusia. Ya. Ekonomi tentunya tadi bahwa yang namanya kecelakaan tentunya merupakan satu mencegah kerugian. Dan juga secara sasaran meningkatkan produktivitas. Ya. Oke. Secara proses, ya, ini di dalam proses satu kegiatan tentunya di dalam perusahaan ada namanya mesin, ada namanya bahan, ada namanya tenaga kerja. Ya. Ini juga harus kita lakukan bagaimana keselamatan kerja kita bisa tercapai. Ya. Ini secara pengertian, ketiganya secara filosofi adalah melakukan satu upaya atau pemikiran dalam penerapan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, ya, tenaga kerja ini. Pada khususnya juga manusia pada umumnya, dan juga menghargai hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, keselamatan kerja ini suatu ilmu, tentunya juga sebagai pengetahuan untuk penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, baik secara terjadinya kebakaran, peledakan, pencemaran, dan juga PAK atau penyakit akibat kerja. Nah, ini kita bicara nanti tentang kesehatan kerja, karena di situ juga K3 kan mengandung tentang masalah kesehatan. Jadi merupakan satu derajat, ya, atau tingkat keadaan fisik dan psikologi secara individu, ya, maupun secara umum, ini juga harus kita jaga. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja ada 3, terutama juga mungkin pengaruh tentang beban kerja. Kita harus lihat kapasitas kerjanya, dan juga tidak ketinggalan tentang lingkungan, ya, lingkungan kerja. Ini beban kerja tentunya kita lihat dari fisik atau mental, ya, para tenaga kerja, dan juga kapasitas keterampilannya bagaimana, ya, kesehatan jasmani rohaninya bagaimana.
status kesehatannya bagaimana secara gizi. Ya. Usia juga ini pengaruh terhadap kesehatan kerja, jangan sampai tidak seimbang. Jenis kelamin atau ukuran tubuh ini juga ada itu faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Sekarang terhadap lingkungan kerja itu secara fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, ini juga akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan kerja. Ya, kalau kita lihat dari secara fisik lingkungannya, ya tidak terawat, ya keadaan kondisi panas, ya lembab, ya kotor, dan juga banyak bahan kimia yang tidak terawat atau diatur, penanganannya tidak pakai SOP, ya, dan juga akan ada lingkungan yang namanya mengandung biologi juga ini juga karena ada kelembapan yang muncul virus-virus, ya, dan juga bagaimana kita melakukan satu kerja yang baik secara ergonomi. Psikologi tentunya juga membangun tentang hubungan kerja, ya, hubungan komunikasi terhadap rekan-rekan kerjanya itu juga akan pengaruh mungkin beban kerja juga, ya, dan juga mungkin psikologi secara gaji, ya, mungkin kompensasinya tidak sesuai, ini juga akan menjadi sesuatu pengaruh. Oke. Sasaran ketiga tentunya melindungi para pekerja, menjamin siap sumber produksi juga, menjamin proses produksi berjalan lancar. Ya, ini sasarannya. Oke, pendekatan hukum ketiga memang merupakan satu perundang-undangan, ya, nomor 1 tahun 70, dan juga ketiga wajib dilaksanakan, ya, dari pengusaha, ya. Pelanggaran terhadap K3 ini dikenakan sanksi, ya, semua ada hukum dasar, ya, atau denda, ya. Tentunya tujuannya melindungi tenaga kerja orang lain dan juga aset dalam lingkungan hidupnya. Ini kalau kita bicara dasar hukumnya adalah dari 45, ya, Undang-Undang 45. Ini tentunya nanti semua bisa mempelajari tentang pasal-pasalnya supaya lebih cepat, ya. Ini Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Rekan-rekan juga harus belajar tentang undang-undang itu dan juga tentang ini Undang-Undang nomor 1 tahun 70 penting sekali ini, ya. Ini kalau nanti saudara-saudara bisa nanti lihat, belajar, ya, dari referensi penting sekali, ya. Ini. Oke. Ya, jadi kita langsung saja bahwa ini ada beberapa yang kita atur tentang masalah sumber bahaya, ya, dan juga ada tenaga kerja ini yang harus kita lakukan. Ruang lingkupnya ini tentunya dari beberapa tentunya rekan-rekan bisa melihat dari referensi undang-undang, ya. Oke. Kita ini anu aja. Oke. Kita masuk nanti ke yang lebih fokus, yaitu tentang CSA, ya. Tapi kalau ini banyak juga, ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca dari undang-undang ini. Oke. Panel pasal, ya, kita langsung ke itu aja, ya. Ini sudah Terukur standar kita lewat aja terus. Oke, kita langsung ke CSA aja. Oke, kita masuk ke materi JSA dan nanti mungkin ini ya Pak, ya, lebih ke bahan-bahan hirak juga Pak, mungkin implementasi. Mohon tim admin dibantu Pak Samrat untuk membuka file. Ya. Oke. Ya, jadi
Oke, jadi tujuan untuk belajar kita bagaimana memahami tentang JSA, Job Safety Analysis, itu yang pertama kita harus memang pahami supaya kita mengetahui tentang pengetahuan keterampilannya ya. Bagaimana peserta juga akan bisa mampu melakukan satu keterampilan di dalam penerapan JSA. Harapannya juga mampu merealisasikan hasil penilaiannya ya, karena JSA sendiri ini akan mendapatkan suatu nilai-nilai ya, nilai risiko yang bisa kita identifikasi. Itu definisinya ini Anda bisa baca. JSA adalah suatu pendekatan secara struktural bagaimana untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam satu pekerjaan dan memberikan langkah-langkah perbaikannya. Juga dibuat dengan cara membagi pekerjaan ya, JSA menurut langkah-langkah pekerjaan. Ya. Sehingga kita bisa tahu kondisi bahaya, kita bisa melihat melakukan satu analisa ya, pada tiap langkah kerja tersebut ya. Jadi kita bisa memberikan langkah-langkah perbaikan hingga akhirnya kita dapat suatu urutan pekerjaan yang selamat ya. Ini secara SOP ya. Ini gambaran singkatnya saja secara SOP di dalam proses pelaksanaan JSA ya. Kita melakukan satu ini sebagai petugas ini tentunya di dalam satu perusahaan ada timnya ya. Di situ tim ASE ya. Ini penanggung jawabnya bagaimana kita membuat satu misalkan perintah kerjanya, work ordernya ya, menerima perintah sehingga kita itu akan disetujui membuat satu laksanakan ada SOP-nya ya. SOP kita buat di sini kita perlukan satu apa namanya job safety analisisnya bagaimana ya. Ini kalau iya kita buat, kalau tidak kita nggak usah ya. Nah ini tentunya di sini juga akan melakukan satu rapat singkat. Jadi ada timnya ya, ada tim. Hingga kita melakukan satu perintah ini untuk melakukan meninjau kembali JSA itu bagaimana pelaksanaannya. Ini yang harus kita pahami. Nanti kita lihat form-formnya ya di dalam pelaksanaan ya. Tentunya ini harus langsung melakukan satu apa yang perlu kita lakukan melalui form-formnya ya, formulir. Ini pedomannya ini. Kalau lihat pedomannya, job safety analysis adalah satu proses di mana sumber bahaya, mungkin kebakaran atau peledakan yang ada dari setiap langkah pekerjaan itu teridentifikasi. Ini pentingnya teridentifikasi. Ya, risiko bisa terukur dan juga bagaimana kita melakukan pengendalian resikonya ya. Ini bagaimana untuk mengurangi resiko terhadap personil lingkungannya juga harta bendanya ya. Ini ada langkah-langkahnya. Tentunya pertama adalah pekerjaan yang akan dianalisa, tentunya pecahkan pekerjaan itu diure menjadi langkah-langkah yang logis ya, sesuai instruksi kerjanya atau IK ya. Kita lakukan identifikasi sumber bahaya dari setiap langkah dan juga khususnya bahaya tentang kebakaran mungkin ya atau peledakan karena akan menjadi suatu kerugian besar. Dan juga bagaimana kita melakukan cara eliminasi resiko atau mengukur pengurangannya terhadap bahaya yang teridentifikasi itu pada setiap langkah pekerjaannya. Dan juga catat bagaimana JSA itu dalam formulir kita bicara tentang formulir standarnya ada ya. Laksanakan pekerjaannya ya. Ini contoh juga ini kita masih langkah-langkah pertama yaitu melakukan pilih pekerjaan yang akan dianalisa itu di mana pekerjaan punya pengalaman lewat berpotensinya terhadap kecederaan atau kebakaran atau terganggunya proses produksi atau pencemaran lingkungan ya. Ini langkah-langkahnya pekerjaan yang kritikal ya yang mungkin sudah dilihat bahwa bisa sangat bahaya. Juga pekerjaan baru ini juga perlu diidentifikasi ya. Karena pekerjaan baru
pekerjaan di mana terlibatnya personil baru, karena personil baru, karyawan baru tentunya perlu pengalaman, ya, perlu skill. Ya, ini langkah 2, identifikasi langkah-langkah mengambil sampel yang akan dilakukan. Ya. Secara umum sebaiknya kurang dari 10 langkah. Ya. Nah, ini contoh form ya. Ini secara form standarnya kita dalam melakukan satu tindakan, pekerjaan apa yang kita lakukan di sini, jobnya apa ya. Suatu pekerjaan menjadi langkah-langkah seperti apa yang pertama Anda harus lakukan, selanjutnya dengan seterusnya. Sehingga pertama menganalisa pekerjaan tersebut, yang kedua diskusikan dengan operator, ya, menggambarkan pekerjaan sesuai dengan pengetahuannya, komunikasikan ketiga-tiganya ini, ya, sehingga itu akan menjadi satu catatan, ya, langkah-langkah sesuai dengan pelaksanaan. Tadi kita kan pekerjaan apa yang harus kita analisa sesuai dengan langkah-langkahnya, ya, diuraikan. Di potensialnya ini contoh satu saja di pekerjaannya. Ini contohnya adalah pengelasan, ya. Penyiapan silinder gas, cutting torch-nya atau suluhnya ini, ya. Selang-selang dan peralatan lain, objek yang akan dilas atau dipotong, ya. Ini yang kedua, menghidupkan torch-nya ini sini torch-nya, ya. Ini harus jelas. Memotong objek dengan torch-nya, ya, jangan sampai salah potong. Mengelas objek dengan torch-nya, melepaskan peralatan dan membersihkan tempat kerjanya, ini penting sekali juga, basic, ya. Ini satu contoh saja, nanti lihat ke form selanjutnya. Langkah 3, tentunya ini kita lihat tekanannya juga, sumber-sumber penyalaan apinya itu tentang las, ya. Gas cairnya mudah terbakar apa tidak, botol gasnya bertekanan berapa, berjalannya tekannya, listriknya juga, penanganan bahan kimianya, gesekannya, peralatan, ini semua langkah-langkah pekerjaan itu tentunya akan lebih kita lakukan identifikasi. Ini sebagai pertimbangan. Ini langkah 3, pertimbangan terhadap bahaya fisik. Ya, tentunya ada ini sebagai tindakan melakukan satu CSA. Ya. Bisa tertumbur, terperangkap, gerakan otot karena ergonomi, ya, objek terjatuh, ya. Oke, saling melumpur, terpleset, terjatuh, ya, itu kita harus daripada identifikasi. Ya, ini langkah selanjutnya, ini memang perlu Anda baca, ya, masuk ke form gerak, ya. Ini sumber bahayanya. Ini contoh. Ini kalau kita sudah melihat seberapa besar risiko yang terjadi, maka secara hierarki dan kontrol kita melakukan pengendalian secara urutan. Eliminasi, diskusi, monitoring, aplikasi, atau personil, ini satu contoh saja. Bisa kita contoh. Salah 4. Ya, lanjutnya, lanjut. Kalau CSO, jadi hanya observasi, ya. Jadi bertujuan untuk mengingatkan untuk K3 di dalam melakukan pengamanan, bagaimana sikap dan cara seseorang dalam melakukan pekerjaan. Ini, ya. Oke, jadi kita langsung aja ke praktek atau praktek pengalaman yang sudah saya lakukan di dalam industri.
termasuk cari ininya, kan banyak ininya. Jadi ambil lagi ya. Ambil tadi folder ya. Ini contoh ya. formulir identifikasi sumber bahaya di dalam penilaian dan pengendalian risiko. Jadi ini hanya satu contoh formulirnya, bagaimana kita melakukan satu identifikasi bahaya yang ada di dalam pekerjaan ya. Ini bahayanya apa, risikonya apa, akibatnya apa, kemungkinan atau risikonya nanti kita lihat dari leveling atau membuat satu nilai level ya. Sehingga kita akan menjadi satu pengendalian ya. Berapa besar risiko yang akan dikendalikan. Dan juga lokasinya di mana ya. Ini yang harus kita pahami ya. Oke. Ini laporannya. Ini juga ada juga. Hanya banyak sekali nih form-formnya ini. Ini pemakaian juga dalam pemakaian peralatan ya. Tanggalnya ini harus laku di form identifikasinya, ini laporannya, monitoringnya, formnya ini, nama, ini lokasinya di mana, kondisinya bagaimana, ini juga keterangannya apa ya, ini yang harus dipahami. Oke. Kita lanjut ke ini dulu. Oke. Ini coba lihat ini risiko penilaiannya. Jadi kita perlu membuat satu level. Nah, nih. Iya. Ya, Pak Samrat, apakah ada kendala? Ini formnya banyak sekali. Ini contoh ini. Jadi ini membuat satu penilaian risiko lingkungan. Ini ada memang ini harus dianalisa dulu. Efek kegiatan terhadap sumber daya alamnya apa? Yang pertama ada gangguan terhadap fungsi, gangguan kenyamanannya, efek pada manusia, rusaknya sumber daya. Ya. Ini kita membuat satu fungsi yang adalah komponen ini. Komponen 1 sampai 1 ini membuat satu bobot. Ya. Ya, sambil Pak Samrat ambil menunjukkan, teman-teman kita sudah masuk di Q&A ya. Pertanyaannya segera di chat chat via Zoom, nanti langsung sembari Pak Samrat menjelaskan juga langsung menjawab ya Pak ya. Boleh, boleh. Okay. Ini membuat satu apa ini? Levelingnya ya, ada terjadi pada lokasi aktivitas levelnya 1 ya, terjadi pada area lingkungan nilai 1, kedua, jadi hanya sampai batas 5. Ini adalah untuk melakukan scoring.
Ya. Jadi intinya kita membuat satu ranking ya, berapa bobotnya, bobot ini setiap kegiatan yang tadi kita lakukan identifikasi ya. Ini contoh lagi juga, nih lihat, kemudian risiko juga. Oh. Ya, banyak sekali. Formnya banyak banget. Ini penilaian risikonya, ini hanya form ya. Memang kita jelaskan formnya dulu. Tapi sebenarnya ada juga yang sudah diisi sehingga nanti paham bisa membayangkan. Ya. Ini ada kode prosesnya bagaimana, kategorinya apa, jenisnya apa, ini bahaya, ureanya, dampaknya juga, dan ini kaitannya dengan peraturan terkait ya. Karena kalau kita tadi aspek hukum, ini juga akan menjadi suatu resiko kalau kita kena denda ya. Jadi ini biaya tinggi juga. Terus bagaimana pengendaliannya? Ya. Ini satu contoh pengisiannya, nanti ada yang sudah diisi. Kita lihat lagi. Coba, karena semakin banyaknya. Ini aja. Ini. Ini malah poltekesnya. Contoh, ini contoh di pastor. Contoh di assembly. Nah, ini contoh lakukan risk analisisnya ini. Zoom. Ini rekan-rekan. Ini satu contoh Irak risiko analisisnya yang sudah kita lakukan pembobotan. Di sini ada nilai risikonya, ada severity, exposure, dan juga probability-nya ini. Ya. Ini contoh. Ini aspek hazardnya, tipenya apa ini, menghidupkan dan mematikan mesin. Ya. Ini istilahnya tipenya kesetrum. Analisanya mungkin box panel listriknya kurang baik ya, terjadi konsleting atau kabel lecet ya, karena ini kesetrum karena ada kabel lecet. Ini impact-nya ini, risiko anunya ini, terkejut atau gangguan jantung juga kesetrum lah, anggota badan terluka atau bisa meninggal dunia. Nah, kita tadi mengisi referensi secara hukumnya, undang-undangnya. Undang-undangnya melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang apa? Keselamatan kerja. Dan juga ini tentang Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2002 tentang apa? Pemberlakuan SNI ya. Karena SNI ini juga perlu juga listrik tentang WIL 2000. Ini ada undang-undangnya. Memang harus paham tentang hukumnya. Kontrol reaksinya bagaimana? Kita lakukan konsentrasi dalam bekerja. Pemakaian sepatu atau sepatu karet yang anti strom. Patuh terhadap SOP yang ada. Artinya ada SIM operasi prosedurnya atau IK-nya. Nah, di sini tadi kita ambil dari pembobotan itu tadi. Ya. Semuanya ini konsekuensinya apa? Ya. Terus terhadap lingkungannya apa? Strukturnya. Ini lihat dari tabel tadi yang kita buat itu memang perlu pembobotan. Ini ada 8, severity-nya, exposure-nya 2, probability-nya 1. Maka 8 kali 2 kali 1 itu 16 risikonya. Begitu juga yang selanjutnya, ini contoh selanjutnya. Ya. Pokoknya nilainya berapa, ini yang paling besar berapa, ini kan masuknya 4 ya. Ini 3 kali ini, 4 kali 3 kali 3, 26. Ini kan rumusnya kan kalau resiko kan
konsekuensi kali probabilitas ya, kalikan ini hasilnya risiko. Jadi sebenarnya itu bisa Anda pelajari semua ini, contoh-contoh, tentunya ini akan menjadi referensi. Karena ini tabelnya memang banyak. Jadi kita juga bisa secara detail karena melihat di sini contohnya hanya contoh yang sudah jadi. Ya. Jadi kalau kita bisa praktek itu lebih mantap. Ya, ini contoh pengisiannya. Lagi waktunya juga mepet ya. Iya. Untuk melakukan satu contoh real memang agak susah. Ini bisa di-copy. Ini bisa di-copy. Oke, siap. Baik. Semua. Siap. Oke. Lihat bagian cutting. Oke. Untuk teman-teman peserta, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Saya mengingatkan kembali bahwa bertanya di chat merupakan bagian dari penilaian SKA. Ya. Silakan Bapak Samad dilanjutkan. Ya. Oke, ini contoh juga sama, sebenarnya cuma beda bagian. Ya. Tapi sebenarnya intinya setiap pekerjaan itu langkah-langkahnya dibedakan. Karena di dalam proses produksi itu tentunya ada perbedaan pekerjaan. Tentunya pekerjaan itu akan menyebabkan potensi kecelakaannya, ya, risikonya berbeda. Jadi sama sebenarnya, hanya pom-pomnya sama, tapi jenis pekerjaannya yang banyak sekali. Ini memang harus teliti. Kita kalau ingin belajar HIRAK, ya memang harus sedikit praktek, mungkin bisa. Kalau offline itu lebih mantap ya. Kalau di sini hanya satu gambaran-gambaran saja. Karena waktu juga terlalu mepet, sehingga kami tidak bisa menjelaskan secara runut ya. Karena formnya kita juga lihat secara berurutan. Ya. Ini semua sama sebenarnya. Kita intinya adalah tabel itu tipe pekerjaannya, impact-nya apa, analisanya apa, dan referensi tentang pelanggaran hukumnya ini juga harus dicantum, kontrol action-nya bagaimana, dan nilai risikonya di sini lihat dari tabel yang tadi pembobotan kita buat ya. Yang paling besar 8 umpamanya level yang paling risiko yang paling besar. Terus eksposurnya 1, ininya 2, udah kalikan. Jadi ini akan melihat bisa risiko itu medium atau rendah atau tinggi. Ya, ini yang harus kita pahami juga. Ya, contoh lain juga sudah. Jadi banyak sekali ini soalnya. Waktunya gimana Pak Ruby ini moderator? Barangkali kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya demikian Bapak. Dari Ibu Laili, AMW Pol 045 bertanya, menuju ringkas untuk poin keempat. Sistem pembentukan dan penerapan pelembagaan meringkas seperti apa Pak? Ini mungkin kaitannya antara 5R dengan K3 tadi Pak. Ya. Oke, kalau bicara tentang membentuk satu lembaga, tentunya di dalam dunia kerja atau ada organisasinya, tentunya dibikin tim kecil, ya. Artinya namanya komite. Saya membentuk satu komite 5R atau tim 5R untuk tim. Di situ akan dibagi-bagi tugasnya sesuai dengan kegiatan bagaimana melakukan satu tindakan ringkas. Itu bisa kita lakukan membuat tim kecil, ya. Terus kegiatannya membuat program, terus peralatannya apa, ya itu tentunya di situ akan dibahas tentang pelaksanaannya. Jadi membentuk satu tim, ya, lembaga tim kecil, unit kecil, tapi di luar satu organisasi pokok, ya. Artinya sebagai apa ya, kegiatan secara formal memang
ikut di dalam organisasi itu, tetapi itu kegiatannya adalah di luar job ya, di luar job bersihnya masing-masing. Tapi itu sebagai gugus kendali mutu istilahnya. Ya. Jadi ada tim kecil di situ untuk melakukan satu kegiatan bagaimana kita memahami ringkas. Jadi sebenarnya ada contoh juga di tapi filenya ini yang harus kita ya. Sebenarnya membuat satu tim organisasi kecil untuk melakukan kegiatan meringkas. Karena dalam satu kegiatan itu tentunya butuh sarana, prasarana ya. Dan juga tempat yang mau diringkas yang mana dulu. Pertama melakukan juga inspeksi bagaimana kondisi tempat kerja itu. Apakah berantakan, apakah bagaimana atau kotor. Jadi itulah kita melakukan identifikasi di situ. Yang melakukan itu nanti dibagi tugas masing-masing. Sebenarnya tim kecil, ini dilibatkan dari GM-nya juga, kepala unitnya juga, kepala bagiannya juga, plus operator. Sehingga nanti akan menjadi suatu lembaga yang terbiasa itu sebagai budaya. Saya kira itu. Ya, baik Pak Samrat, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, ini kita sudah masuk di interaktif ya. Untuk beberapa pertanyaan dari Bapak Guru, AMWPOL 075, AMWPOL 055, AMWPOL 057, silahkan raise hand dan unmute diri sendiri. Sudah kami buka aksesnya dan bertanya langsung karena sebagai penilaian kami. Bertanya langsung silahkan. Di sini sudah ada yang bertanya Pak di chat, tapi kami izinkan untuk teman-teman bertanya langsung Bapak. Ya, silakan Bapak Guru. Ya, baik Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi saya bertanya tentang contoh dari pelanggaran K3 yang bisa dikenakan hukum pidana itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Ya. Wah, ini. Oke, kalau contoh hukumnya ya tentunya kalau di tempat saya kerja itu memang belum pernah terjadi ya. Tetapi tentunya pelanggaran yang mengakibatkan katakan kesalahan ya, tentunya mungkin baik oleh manajemen ya, yang tidak melakukan proses ketiga ya, dan mengakibatkan karyawan mungkin bisa terjadi kecelakaan sampai kematian. Tetapi di situ tidak melakukan proses ketiga, maka perusahaan itu akan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Artinya kalau sampai kematian, sampai tentunya di situ yang akan diinterogasi sebagai ahli ketiganya. Ahli ketiganya yang bertanggung jawab. Ya. Tentunya hukum pidana atau denda tergantung dari kesalahan. Ya. Itu juga bisa dikatakan hasil daripada sidangnya. Ya. Karena di mana tentunya itu melanggar pasal berapa, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 170. Ya. Jadi pelanggaran yang dilakukan tentunya bahwa organisasi itu karena itu ada ahli K3-nya, tetapi perusahaan tidak melakukan syarat-syarat K3, maka kalau terjadi suatu kefatalan, ya, ini juga akan kena sanksi hukum. Ya. Hukumnya mau hukum kurungan atau denda bisa juga tergantung nanti di dalam sidang. Jadi tingkat keparahannya bagaimana? Apalagi bukan menyangkut tentang nanti masalah ke masyarakat, merugikan masyarakat, ya, proses suatu perusahaan tetapi merugikan masyarakat setempat atau lingkungan setempat, ya, itu juga akan besar dendanya, ya, denda atau hukumannya, ya. Tentunya karena undang-undang tentunya ya kalau bisa ya diterapkan, ya. Tentunya di sini yang paling penting adalah ahli K3-nya memang harus betul-betul komitmen dan melakukan apa yang diundangkan di dalam peraturan K3. Saya kira itu dulu. Jadi
Saya belum pernah mengalami benda, tapi isinya kalau menyalahgunakan aturan itu akan Oke, baik, terima kasih Pak Samrat atas jawabannya. Kita masih punya waktu ya. Teman-teman, selain dari untuk penilaian, perlengkapilah diri Anda untuk Bapak Ibu peserta. Di sini yang berbicara Bapak Samrat sudah berpengalaman lebih dari berapa tahun, Pak? 40 ya? 40. Jadi mari korek ilmunya untuk kompetensi Anda sendiri, selain dari hanya sebatas penilaian. Silakan, masih ada waktu 15 menit lagi untuk interaktif. Ada teman-teman yang mau bertanya, tadi ada di chat dari Ibu Esta, AMW 057 dalam menentukan risk value. Monggo, Ibu. Terima kasih untuk Bapak Guru tadi sudah mau interaktif. Anda luar biasa. Terima kasih. Jika Bapak Guru juga masih ada yang sekiranya menjadi pertanyaan, silahkan ditanyakan kembali juga atau tanya pertanyaan lanjut, Bapak. Atau mungkin dibantu dulu, Pak, yang dijawab dari AMW Pol 055 Alpha, izin bertanya bagaimana cara menspesifikan untuk menentukan bobot dari tipe hazard dalam pembuatan risk analysis. Kalau bicara tentang secara spesifik untuk pembobotan, tentunya kita melihat dari besarnya impact-nya, artinya pengaruhnya apa, kerugiannya apa, ini besar kecilnya ini. Istilahnya kalau kita tadi melihat kecelakaan itu akan mengakibatkannya tergores. Itu kan ya kalau tergores terkena pisau sedikit ya kan, itu kan paling umpamanya 2 atau 1. Tapi kalau sampai dirijinya putus, itu levelnya ini, maka harus memang punya estimasi di dalam perkiraan untuk membobot semua. Apa sampai fatal itu nilainya umpamanya yang paling besar, mau Anda melakukan bobot paling besar 50, maka yang selanjutnya itu Anda kalau ringan ya berapa, kalau sangat ringan berapa ya. Jadi sebenarnya itu aja. Inilah seninya di dalam melakukan satu membobotkan. Jadi Anda melihat risiko yang paling fatal, umpamanya nilainya 5, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi yang medium berapa? Yang ringan berapa? Jadi lebih kecil. Ya. Jadi itu aja standarnya. Jadi kita lihat yang paling fatal lah. Yang paling fatal, paling umpamanya terjadi kecelakaan mengakibatkan semua karyawan meninggal. Wah, ini yang paling besar. 100 umpamanya. Atau 10 juga. Ya. Tapi bawahnya medium 5, ringan 1. Gitu. Ini contoh-contoh saja. Jadi hanya satu seni untuk melevelkan. Karena di situ nanti untuk melihat besarnya total risiko. Ya. Jadi kita bisa menentukan pengendaliannya seperti apa. Ya. Ini memang langkah yang paling susah adalah untuk pembobotkan. Dia harus istilahnya apa ya? Konsisten. Ya, konsisten. Kalau yang paling parah adalah paling parah 10, medium 5, ringan umpamanya 1 atau 2. Jadi nanti kan rumusnya kan resiko, konsekuensi kali probability. Nah, itu kan probability kan kita lihat kejadiannya. Ya. Apakah kecelakaan itu setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, hanya 5 tahun sekali. Itu kan akan mengaruhi pembobotan. Ya. Jadi besarnya risiko itu kecelakaan itu cuma 5 tahun sekali. Dan cuma konsekuensinya cuma tergores. Nah, berarti kan itu ringan, 1 boleh, ya kan? Kalau 5 tahun kecelakaan, peledakan, karyawan meninggal semua. Nah, itu kan berarti kan
juga konsekuensinya besar, masuk ke dalam yang paling tinggi. Ada mau 10, nggak apa-apa. Jadi nanti akhirnya adalah untuk mengalihkan konsekuensi